Sering kali saat kita berdoa itu, baik sadar maupun tidak sadar, kita sedang memposisikan diri sebagai Tuhan dalam doa kita. Di mana kamu itu sebagai majikan dan Tuhan sebagai budak yang harus terus-menerus mendengarkan dan menjawab doamu. Kok bisa gitu? Simak terus di Bukan Motivasi Rohani. Sebelum kita mulai video pada hari ini, saya mendorong saudara untuk buka kitab dari Lukas 18 ayat 9-14. Kita akan baca, sama-sama baca untuk tahu apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi ini tentang perumpamaan seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang saya yakin saudara pasti sudah tahu semuanya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Ada Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Ya, jadi dari firman ini yang pasti sudah sering kita dengarkan sama-sama, bahkan kita sudah tahu sebenarnya apa intinya, tapi sebenarnya secara sadar nggak sadar kita masih sering melakukan apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Baik dalam praktek yang mungkin sedikit berbeda, tapi intinya kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Di sini Yesus langsung menunjuk orang, yaitu orang Farisi. Dia tidak menggunakan kata istilah atau apapun itu. Dia langsung bilang orang Farisi. Ada orang Farisi dan pemungut cukai. Sehingga langsung menunjukkan perilaku orang-orang Farisi itu selalu merasa unggul. Saya selalu berdoa, berpuasa tiap hari, kasih perpuluhan, gak begini, gak begitu. Hal inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus dari ayat ini. Karena bahkan dalam doanya dia meninggikan diri. Bisa kita bayangkan, bahkan dalam doanya dia meninggikan dirinya sendiri. Dia seolah-olah ingin mengatakan, "Ini loh aku Tuhan. Ini loh aku Tuhan. Aku kayak gini loh, luar biasa aku kan." Di dalam doanya. Apalagi di pihak lain, dia juga merendahkan orang lain. Tidak hanya meninggikan dirinya sendiri, tapi dia juga merendahkan orang lain di dalam doanya. "Aku bukan pemungut cukai Tuhan," katanya tadi. Dan sering kali, ini dia, sadar nggak sadar kita juga sering, atau bahkan pernah melakukan hal yang sama dalam doa kita. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin tidak persis dengan apa yang dilakukan orang Farisi ini, tapi mungkin kita pernah berdoa kayak gini, "Tuhan, aku beruntung Tuhan, kami beruntung. Karena kami mengenal Engkau Bapa, karena aku mengenal Engkau Tuhan. Aku beruntung lahir sebagai orang percaya. Gak kayak orang-orang di luar sana yang gak percaya akan Engkau. Mereka akan jatuh ke dalam api neraka. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah mengenal Engkau dari lahir." Pernah gak doa seperti itu? Atau pernah gak dengar doa seperti itu? Doa yang berbeda kalimat, tapi intinya sama. Meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Iya benar, mungkin mereka orang-orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, Tuhan sudah katakan ya mereka tidak diselamatkan. Tapi dari caramu berbicara seperti itu, engkau sudah merendahkan dan meninggikan diri sendiri. Sama seperti orang Farisi yang sementang-mentang dia itu orang alim, atau dalam arti orang rohani, dia meninggikan diri dan menganggap orang lain itu rendah. Orang-orang yang tidak rohani, yang bahkan mungkin orang-orang di luar sana yang engkau anggap tidak rohani lebih rohani daripada engkau. Bisa saja. Oke? Jadi mari kita kembali. Makanya dari doa kita bisa tahu karakter seseorang. Apakah orang ini mengenal Allah atau tidak sama sekali. Karena ada juga orang yang berdoa itu mengatur Allahnya. Nah ini dia. Ada doa juga orang yang mengatur Allahnya. "Tuhan, harus begini Tuhan. Tuhan, aku mau seperti ini Tuhan. Tuhan, lakukan ini Tuhan bagiku." Emang Tuhan itu bodoh dan harus kau atur-atur?
Emang dia Tuhan yang perlu kau atur gitu. Makanya saya pribadi nggak setuju dengan pengajaran yang mengatakan bahwa kita bisa mengatur kuasa Allah. Allah bekerja atas kehendaknya. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia biasa yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan kita tidak berhak mengatur Tuhan. Makanya dalam doa Bapa kami itu Tuhan Yesus ingin mengajarkan supaya saat kita berdoa itu jangan bertele-tele. Kayak Bapa itu nggak ngerti aja apa yang kau bilang. Makanya doa itu menjadi cerminan bagi diri seseorang. Apakah dia mengenal Allah? Dan dua, apakah dia hormat sama Tuhan atau tidak? Sama seperti doa orang Farisi ini yang menganggap Tuhan itu bodoh. Tuhan seakan-akan dari doanya ini dia ingin mengatakan bahwa Tuhan itu nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya kan? Makanya doa yang berkenan adalah doa si pemungut cukai. Kenapa? Karena si pemungut cukai tadi dia tundukkan kepalanya. Apa artinya? Dalam arti dia merendahkan dirinya. Dia mengenal dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Si Farisi ini berdoa tidak mengenal dirinya sendiri siapa. Jangan pernah kita merasa bangga kalaupun sudah doa panjang-panjang. Atau mungkin saudara yang pernah ikut doa semalaman lalu merasa diri rohani. Itu bukan tolak ukur, saudara. Jangan anggap orang yang tidak pernah ikut doa semalaman itu orang yang tidak rohani. Jangan pernah. Itu bukan tolak ukur. Inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Sehingga doa itu tidak menjadi alat pemeras atau perampok Tuhan. Jangan jadikan doa sebagai alat pemuas hawa nafsu pribadi. Tuhan jadikan aku kaya, karena kalau aku miskin aku gak bisa jadi saksimu. Suka-suka kau ngomong. Itu apa? Kalimat apa itu? Atau mungkin ada yang bilang gini, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, supaya nanti aku bisa bersaksi kalau penyakitku itu udah sembuh. Ini suatu kalimat, ya memang gak salah, cuman salah. Kenapa? Karena kaya dan sembuh itu tidak menjadi patokan bahwa engkau bisa bersaksi. Bahkan dalam penyakitmu engkau bisa bersaksi. Bahkan dalam kemiskinanmu pun engkau bisa bersaksi. Jangan jadikan kaya atau kesembuhan itu menjadi alasan bagi Tuhan supaya hawa nafsumu itu dilakukan oleh Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan, saudara. Amin. Karena kalau Tuhan sebenarnya mau, bahkan sebelum kau pinta pun pasti akan dikasih. Ya kan? Karena Tuhan Maha tahu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa belum dikasih sampai sekarang? Nah, itulah harusnya menjadi koreksi bagi diri kita, bukan malah menuntut kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi video ini sebenarnya panjang, dan karena durasi kita akan potong jadi 2 part. Part berikutnya nanti saya akan upload belakangan. Kita akan belajar tentang doa Paulus. Tentang doa Paulus, bagaimana Paulus itu berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lalu apa-apa yang harus kita lakukan saat berdoa kepada Tuhan? Apa sih doa itu? Dan bagaimana kita bisa memperbaiki diri melalui doa sebenarnya? Sehingga akhirnya doa kita tidak hanya untuk meminta, tapi juga bertujuan untuk memperbaiki diri kita sendiri semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Kiranya video ini bisa menjadi berkat. Like kalau saudara suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau mau mendapatkan info-info atau video notifikasi dari kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari video ini. Serahkan